Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan judul Berbagai Aplikasi dan Penerapan Teknologi Pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu LC Purwandari MPD. Langsung saja, saya akan jelaskan poin yang pertama mengenai media pendidikan. Media pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam proses pendidikan. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian fasilitator dalam setiap kegiatan kependidikan. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Media kependidikan yang dimanfaatkan dapat membantu mempermudah kependidikan secara efektif dan efisien, sehingga peranan instruktur sangat berpengaruh baik dalam menggunakan, memanfaatkan, dan pemilihan media. Baiklah, jenis-jenis media pendidikan. Yang pertama, media grafis. Media grafis ini yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Biasanya, media grafis ini digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta, sehingga menarik dan diingat orang. Yang kedua, media 3 dimensi. Media 3 dimensi yaitu kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili asli. Adapun kelebihan dari media ini dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Yang ketiga, media proyek. Media proyek yakni pembelajaran yang dirancang untuk memberikan siswa kesempatan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui proyek yang melibatkan tantangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga sekolah yang sistematis dengan melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Adapun memilih media pendidikan dapat dijelaskan mulai dari ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Artinya, dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah diterapkan. Tujuan instruksional ini berisi unsur pemahaman yang lebih memungkinkan digunakan media pembelajaran. Baiklah, yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Dengan dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, kita bisa memilih bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga, keterampilan guru dalam menggunakannya. Dengan ini, apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya guru dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Keempat, objektivitas media pembelajaran. Artinya, pemilihan media harus benar-benar didasari pertimbangan yang matang, karena hal tersebut yang akan digunakan untuk meningkat efektivitas belajar siswa. Dan yang terakhir, memahami setiap kelebihan media pembelajaran. Kita harus bisa memahami setiap media memiliki kekurangan dan kelebihan untuk menggunakan media pembelajaran. Harus dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan yang maksimal. Memasuki poin yang kedua, perkembangan teknologi pendidikan.
Indonesia sebagai pengguna internet terbesar di dunia. Pengguna internet ini tidak bisa dibendung keberadaannya, apalagi akan mengalahkan Jepang di tahun yang akan datang. Dan guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki peran terdepan untuk dapat memberikan pengajaran, pendidikan, dan pembimbingan, sehingga penggunaan internet sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari fenomena tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini untuk dapat mengembangkan ide atau gagasan. Bagaimana menciptakan pembelajaran dengan memanfaatkan inovasi teknologi dengan tidak menutup kemungkinan bahwa yang masih jauh dari jangkauan frekuensi internet untuk berusaha dapat mengikuti perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna. Oke, inovasi pendidikan di era digital. 1. Siap online. Siap online layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan online yang menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dinas daerah, dan pusat secara terpadu dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Baiklah, yang kedua, Ki Baca. Ki Baca ialah aplikasi buku dan perpustakaan digital. Dengan adanya Ki Baca, kita dapat membaca di mana dan kapan saja. Yang ketiga, Ki Jurnal. Ki Jurnal ini terdapat solusi untuk memperoleh akses materi akademis berkualitas di dunia. Baiklah, yang keempat, English Bean ialah cara baru belajar baca bahasa Inggris yang fun dan interaktif, yang memungkinkan siapa saja belajar bahasa Inggris secara mudah dan di mana saja. Yang kelima, UMedMe. UMedMe ialah layanan multimedia berupa video yang berkualitas tinggi dan hemat konsumsi untuk mendukung program pendidikan jarak jauh. Yang keenam, IndiSchool. IndiSchool yakni pemberian akses internet Wi-Fi untuk mengakses konten edukasi bagi komunitas pendidikan di zona edukasi dengan cepat dan mudah. Yang ketujuh, Smart Campus Award. Smart Campus Award adalah sebuah program self-assessment untuk mengukur teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, Inderlink. Inderlink adalah pelatihan TIK bagi berbagai komunitas di Indonesia, di mana salah satunya adalah komunitas guru. Oke, memasuki poin yang terakhir, bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Dapat dijelaskan dari penerapan teknologi pendidikan dalam bentuk sistem pendidikan. Teknologi pada tataran ini menjangkau area kebijakan penyelenggaraan proses pendidikan. Contoh dari pemanfaatan inovasi dan teknologi, pelaksanaan sistem cara belajar aktif, kurikulum berbasis kompetensi, atau penambahan jam belajar di sekolah. Yang kedua, penerapan inovasi dan teknologi pada media belajar dan mengajar. Teknologi pada tataran ini menjangkau area yang lebih sempit, yaitu merujuk pada penyelenggaraan proses pendidikan berupa proses belajar mengajar di sekolah. Penerapan yang dilakukan adalah elaborasi hasil teknologi sebagai media belajar di sekolah. Misalnya, komputer assisted instruction, alat-alat canggih berupa video visual, alat-alat permainan edukatif, atau media cetak berupa buku-buku, serta pengadaan alat-alat laboratorium yang berkualitas. Dan yang terakhir, ialah penerapan inovasi dan teknologi pada konsep pendidikan dan konsep belajar. Beberapa area bentuk pemanfaatan teknologi dan pendidikan yang akan dilakukan juga terletak pada produksi dan aplikasi media pendidikan, pelatihan dan perkembangan profesional pendidikan, pengelolaan sistem belajar jarak jauh, dan teknologi informasi dalam pendidikan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.